Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabar anak-anak? Alhamdulillah sehat, Mem. Alhamdulillah sehat. Nah, terima kasih saya ucapkan untuk anak-anak kelas 10 yang sudah hadir pada pagi hari ini dalam pembelajaran live teaching. Nah, hari ini saya akan membahas materi tentang pameran. Nah, sebelum kita masuk ke materi, kita berdoa dulu sebelum memulainya. Doa dimulai. Doa selesai. Oke. Ada yang tahu nggak apa sih pameran itu? Kalau kalian mendengar kata pameran, apakah yang kalian ingat pertama sekali? Pamer. Menampilkan suatu karya, Mem. Menampilkan sebuah karya. Iya, pamer ya. Perhatikan slide berikut ya. Nah, terlihat slide-nya? Terlihat, Mem. Terlihat, Mem. Pameran seni rupa. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita pagi hari ini, yang pertama kalian dapat mendeskripsikan jenis-jenis dari pameran, lalu kalian dapat mengetahui prosedur, ini minggu lalu juga udah kita pernah bahas. Berikutnya memahami fungsi dari pameran karya seni rupa itu, dan penyelenggaraan pameran seni rupa. Nah, jadi apa itu pameran? Nah, jadi pameran itu adalah kegiatan yang dilakukan untuk menyampaikan ide atau gagasan berupa kepada publik melalui apa? Melalui media karya seni. Nah, jadi inilah pengertian dari pameran. Apa harapannya? Nah, harapannya melalui kegiatan ini terjadilah komunikasi antara perupa yang diwakili oleh karyanya dengan apresiator. Nah, ya kan? Nah, fungsi dari pameran, yuk ada yang tahu apa aja sih fungsi dari pameran? Untuk ngapain sih dipamer-pamerin? Ayo, ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak apa aja fungsi dari pameran? Nggak tahu ya. Nah, jadi fungsi dari pameran itu yang pertama ada sebagai sarana edukasi. Nah, apa itu sarana edukasi? Nah, di mana pameran ini terdapat bisa dapat mendidik siswa akan pentingnya sebuah pengalaman batin yang berguna untuk menyeimbangkan kegiatan akal dan pikiran manusia. Nah, sebagai sarana edukasi. Berikutnya apa? Sarana apresiasi. Nah, apresiasi dalam menilai sebuah karya seni. Nah, jadi proses apresiasi ini bisa dibagi dua, yaitu apresiasi aktif dan apresiasi pasif. Nah, berikutnya ada lagi sebagai sarana prestasi. Nah, jadi pameran itu dapat dijadikan ajang kompetisi bagi pembuat karya seni. Ya. Berikutnya ada sarana rekreasi. Jadi selain edukasi, apresiasi, prestasi, pameran juga dijadikan sebagai sarana rekreasi. Nah, jadi fungsi pameran itu ada 4, edukasi, apresiasi, prestasi, dan rekreasi. Jelas ya? Nah, berikutnya jenis-jenis pameran. Ada yang paham jenis-jenis pameran?
Halo, apa aja jenis-jenis pameran? Pameran homogen dan pameran heterogen, Mem. Iya, homogen yang lalu yang homogen gimana tuh? Hanya terdapat satu jenis karya seni, sedangkan heterogen terdapat beberapa jenis karya seni, Mem. Nah, selain homogen dan heterogen juga ada tergantung penyelenggaranya, ada namanya pameran tetap. Apa itu pameran tetap? Nah, pameran yang menyajikan karya-karya secara periodik. Nah, biasanya penyelenggaraan pameran tetap itu berlangsung minimal 10 hari hingga 30 hari. Nah, itu ya pameran tetap ya. Nah, bagaimana Bu prosedur dan mekanisme penyelenggaraan pameran tetap? Nah, prosedur dan mekanisme penyelenggaraan pameran tetap yang pertama, karena yang pertama, penentuan atau pemilihan koleksi yang akan dipamerkan mengacu pada konsep kuratorial. Apa itu? Nah, inilah pertimbangan dengan aspek sejarah dan keragaman visualisasi bentuknya. Lalu apalagi Bu, ada koleksi yang akan dipamerkan harus dalam kondisi baik, ya kan? Nah, inilah dia pameran tetap. Berikutnya ada apa lagi, Bu? Berikutnya ada namanya pameran temporer. Nah, jadi pameran temporer ini adalah pameran tunggal atau juga pameran bersama yang menyajikan karya-karya seni rupa dalam jangka waktu tertentu yang diselenggarakan oleh Galeri Nasional Indonesia. Nah, jadi inilah pameran pameran temporer. Berikutnya ada jenis pameran lainnya, apa itu? Ada pameran keliling. Nah, pameran keliling ini diselenggarakan juga waktunya itu minimal tuh 10 hari. Nah, berikutnya ada apa lagi? Ada namanya pameran tunggal atau bersama. Berikutnya ada namanya pameran kerja sama dan ada namanya pameran khusus. Nanti di modul sudah saya bahas secara lengkap. Nah, inilah jenis-jenis dari pameran. Nah, lalu ada penyelenggaraan pameran di sekolah. Nah, bagaimana ini penyelenggaraan pameran di sekolah? Apa aja yang harus kita persiapkan dalam menyelenggarakan pameran di sekolah? Ada yang bisa tahu? Ada yang tahu apa aja yang kita lakukan dalam penyelenggaraan pameran di sekolah? Kita ngapain aja? Nah, dalam penyelenggaraan pameran di sekolah yang harus kita perhatikan yang pertama, kita harus tahu dulu tema pameran yang akan kita lakukan atau yang akan kita laksanakan atau yang akan kita rancang. Yang kedua, lalu kalian menentukan rencana kegiatan. Ini tahapannya ya. Yang ketiga, kalian harus menentukan kepanitiaannya, siapa ketua, siapa yang sekretaris, bendahara, seksi publikasi, dokumentasi, dan lain sebagainya. Nah, di sini juga diperlukan ya kepanitiaannya. Berikutnya apa lagi? Berikutnya ada menyusun program kerja. Apa aja yang harus dilakukan? Nah, berikutnya, ini nih, mengumpulkan karya seni. Lalu, nggak sembarangan karya seni yang harus dipamerkan itu melalui tahap penyeleksian karya. Selanjutnya, disinilah membuat publikasi. Jadi inilah tahapan-tahapan penyelenggaraan pameran di sekolah.
Jelas ya? Jelas? Jelas, Mem. Jelas ya. Oke, kita lanjut ya. Berikutnya kita akan membahas tentang fungsi dari pameran di sekolah. Yuk. Ada yang tahu apa aja fungsinya? Ayo, kelas 10. Nah, jadi fungsi pameran di sekolah yang pertama meningkatkan apresiasi seni. Apalagi? Yang kedua, membangkitkan motivasi berkarya. Lalu penyegaran dari kejenuhan bisa. Lalu apalagi? Berkarya visual lewat karya seni. Dan inilah terakhir belajar berorganisasi. Jadi inilah fungsi dari pameran di sekolah. Jelas ya, Nak ya? Bentar ya. Nah, ada pertanyaan? Pernah melakukan pameran di sekolah? Belum ya? Nanti insya Allah kita laksanakan pameran di sekolah. Nah, inilah fungsi dari pameran di sekolah. Nah, perhatikan. Nah, ini adalah pameran di dalam ruangan kelas atau lingkungan. Nah, beginilah kira-kira penampilan dalam sebuah pameran yang ada di sekolah. Nah, ini ada di sini tersusun karya seni rupa 2 dimensi ya yang apa nih namanya? Lukisan. Nah, berikutnya, nah inilah contoh-contoh karya-karya yang ada di museum. Orang ini menyelenggarakan pameran di museum. Nah, ini pameran di luar ruangan sekolah. Nah, inilah gambar dari Galeri Nasional Indonesia. Nah, ini galerinya adanya di Jakarta. Berikutnya ada Taman Ismail Marzuki. Nah, ini juga biasa untuk pameran-pameran karya seni rupa. Nah, ini adalah mendekor art gallery. Nah, ini ada Andis Gallery. Nah, jadi Galeri Andis ini merupakan ruang pameran yang merupakan percampuran antara seni modern dan kontemporer. Nah, ini ada penjelasannya ya. Di Andis Gallery ini biasanya diadakan beberapa program kesenian dan pameran. Jadi ini bisa untuk pameran karya seni rupa. Berikutnya apa? Nah, berikutnya ada Biasa Art Space. Nah, ini didirikan oleh Susana Prini. Nah, ingat ya, Nak ya. Alamatnya ada di Jakarta Selatan. Berikutnya ini ada Marsio Fine Art Gallery. Di mana ini, Bu? Nah, juga ada di Jakarta. Nah, ini adalah Museum Layang-Layang. Nah, jadi museum ini hanya satu-satunya ada di Indonesia dan sudah dibuka sejak 2003. Nah, ini ya. Berikutnya ada komunitas Salihara. Nah, juga ada di Jakarta. Nah, jadi Salihara ini adalah sebuah kantong budaya yang berkiprah sejak 8 Agustus 2008. Dan pusat kesenian multidisiplin swasta pertama di Indonesia. Nah, ini juga adanya di Jakarta Selatan.
Nah, ini ada green art space. Nah, ini dia ya. Inilah ruang perupa. Ini namanya ruang rupa. Inilah komunitas seni yang didirikan oleh beberapa seniman pada tahun 2000. Lalu ada namanya Art Space Gallery. Nih, perhatikan ya. Nah, ini ada namanya Museum Basuki Abdullah. Nah, tahu Basuki Abdullah? Tahu karya-karyanya? Oke. Nah, jadi Museum Basuki Abdullah ini didirikan tahun 2001. Nah, ini juga diresmikan oleh Menteri Kebudayaan dan Pariwisata. Nah, oke. Itu aja saya sampaikan materi pada pagi hari ini. Silakan dibaca lagi modulnya, dikerjakan kuis-kuisnya. Jika ada pertanyaan, silakan tanyakan ke saya. Dari mana, Bu? Bisa dari WA saya, bisa telepon saya, bisa dari Telegram saya, boleh ya. Nah, jangan lupa dikerjain biar nilainya bagus. Oke? Nah, sebelum saya akhiri, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mem. Sama-sama. Sampai ketemu lagi minggu depan.